Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, di dalam kesempatan yang lalu saya pernah membuat video vlog tentang seruan kepada suami yang kepada para suami yang mempunyai istri menyebalkan. Maka pada kesempatan kali ini tidak adil rasanya bila saya tidak juga menyampaikan seruan kepada para istri. Wahai para istri yang mempunyai suami yang menyebalkan. Untukmu wahai para istri, jika suamimu menyusahkanmu maka pahamilah lebih dahulu bahwa setiap laki-laki juga sedang belajar mensikapi masa hidupnya yang keras, bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Mereka juga berkarir, terjun ke dalam masyarakat secara sosial, dan mereka pun juga mempunyai kewajiban berdakwah. Semuanya itu memiliki tanggung jawab, memiliki stres yang berbeda-beda. Setiap lelaki mensikapi tuntutan tersebut dengan cara yang berbeda-beda pula. Ada di antara mereka yang cepat dewasa oleh tempaan masalah, dan ada juga di antara mereka yang lambat dewasanya. Ada yang berusaha mencari solusi yang syar'i, tapi ada juga di antara mereka yang tergoda dengan jalan pintas. Ada yang cepat bertaubat, ada juga yang lambat taubatnya. Maka pahamilah wahai para istri bahwa suamimu di luar sana mempunyai persoalan tersendiri yang mungkin tidak akan pernah atau mungkin segan diceritakan kepadamu. Lalu kemudian engkau datang mengeluh ini dan itu, menuntut ini dan itu kepada suamimu. Termasuk di antaranya engkau senantiasa menuntut untuk diperhatikan dan menuntut akan cintanya. Sayangnya sebagian istri, mungkin di antara para istri tanpa pernah melihat bagaimana kondisi suaminya. Sebagai contoh misalnya, ketika suami baru pulang kerja, dalam lelah letihnya, dia sudah disambut 1001 cerita oleh sang istri yang berisi tentang curhatan, keluhan, dan berbagai masalah-masalah lainnya. Sehingga akhirnya suami yang datang pulang ke rumah dalam keadaan lelah, letih, dan letih menjadi akhirnya apa? Dia tidak respect dengan apa yang diceritakan oleh istrinya, sehingga akhirnya timbul ketus dan amarah. Respon suami yang tidak sesuai dengan harapan istri ini kemudian akhirnya menimbulkan praduga yang bermacam-macam, yang ujungnya menjadi pertengkaran di antara suami dan istri. Akhirnya keduanya merasa tidak dimengerti satu sama lain, merasa tidak bahagia, lalu penyalurannya adalah dalam bentuk perilaku yang buruk yang semakin memperparah hubungan suami istri. Wahai para istri, tahukah engkau mengapa laki-laki itu mau menikah denganmu? Engkau dinikahinya karena pada dasarnya lelaki itu rapuh di balik egonya yang kuat. Lelaki sebenarnya butuh tempat berlabuh untuk memperbaiki kerapuhan pikiran, memperbaiki kerapuhan hati dan jasadnya dari berbagai macam tekanan kehidupan. Itulah sebabnya engkau dinikahi olehnya, agar lelaki dapat berlabuh di hatimu yang menenteramkan dirinya. Itulah sebabnya doa laki-laki ini diajarkan oleh Allah Subhanahu di dalam Al-Quran, yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati kami. Maka jadilah istri yang selalu senantiasa menyenangkan hati suami. Sambutlah dia dengan senyummu yang paling manis. Sambutlah ia dengan kelembutan kata-katamu dan sampaikan berita gembira agar hatinya senantiasa senang dan bahagia. Seperti yang ketika dilakukan oleh Ummu Sulaim atau Ummu Salamah, yang ketika menyambut kepulangan suaminya yang bernama Tolha dari medan peperangan setelah sekitar 3 bulan Tolha tidak pulang ke rumah. Padahal beberapa hari sebelumnya anak mereka telah dipanggil oleh Allah, anak mereka sakit kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian Ummu Salamah atau Ummu Sulaim ini menyambut suaminya dengan senyuman, dengan penuh candaan. Dan akhirnya di malam itu, karena mereka sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka menghabiskan malam itu dengan penuh syahdu, dan mereka melakukan
hubungan yang akhirnya hubungan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki pagi hari, Tolha sang suami bertanya kepada istrinya Ummu Salamah, "Wahai istriku, aku kok tidak mendengar suara anakku, kemanakah dia?" Lalu Ummu Salamah pun mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, jika ada sebuah barang, di mana barang itu bukan milik kita, dan barang itu adalah titipan, lalu kemudian ketika barang itu diambil oleh yang punya, apakah kita punya hak untuk menahannya? Apakah kita punya hak untuk tidak mengembalikannya?" Lalu Tolha pun mengatakan, "Kalau memang barang itu bukan milik kita, kalau memang barang itu titipan dan diambil oleh yang punya, maka kita harus menyerahkan kepada yang berhak, yang memilikinya. Kita sama sekali tidak berhak untuk memiliki atau menyimpannya." Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Itulah suamiku, anak-anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah mengambilnya, dan ketahuilah anak kita telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena sakit." Mendengar kabar ini, Tolha sempat terperanjat. Kemudian setelah sholat subuh, bergegas Tolha menghadap ke baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian semalam. Lalu Rasulullah SAW tersenyum dengan mengatakan, "Sesungguhnya Allah meridhoi apa yang telah kalian lakukan semalam, dan Allah akan mengganti keturunanmu dengan keturunan yang lebih baik." Dan menurut catatan sejarah, ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat dalam kebaikan, akhirnya anak keturunan dari Tolha dan Ummu Salamah ini dikenal sebagai generasi-generasi yang mampu memperjuangkan agama ini, dan mereka dikenal sebagai orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang berkualitas dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para istri, ketahuilah bahwa tugas utama seorang istri adalah untuk melayani suami. Saya ulangi, tugas istri adalah untuk melayani suami. Yang dimaksud dengan melayani di sini adalah bukan mencucikan bajunya, bukan menyiapkan segala perlengkapannya, bukan itu. Yang dimaksud dengan melayani di sini adalah memuaskan dia, memuaskan kebutuhan lahiriahnya. Karena ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali hanya untuk istrinya sendiri. Kalau untuk mencuci baju, menyiapkan kebutuhan makanan, kebutuhan hidup, maka itu bisa dilakukan oleh sang suami sendiri atau bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi ketika kebutuhan lahiriah ini yang hanya dibutuhkan oleh laki-laki hanya bisa dipenuhi oleh istrinya sendiri, maka jika suami terpenuhi kebutuhan lahiriahnya, maka dijamin hampir 80% masalah suami selesai. Yang 20% adalah bonus yang dapat diselesaikan oleh pelayanan istri yang lain. Jika masalah lahiriah ini belum selesai, maka ia akan besar hati dan ringan tangan memenuhi kebutuhan istrinya. Sebab lelaki ini tidak akan tahan dengan pusing dan stres jika kebutuhan lahiriahnya tidak terpenuhi saat itu juga. Beda dengan perempuan yang bisa menahan keinginan lahiriahnya lebih lama. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya sebelum dia menunaikan hak dari suaminya. Seandainya suaminya meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak dapat diperkenankan untuk menolaknya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Banyak istri yang mengeluh, yang telah mengakui telah melayani suaminya dengan baik, tetapi kenapa kok dia tetap dikhianati oleh suaminya? Ketika banyak ditanyakan dan melakukan survei, ternyata secara lahiriah suaminya tidak merasakan kepuasan lahiriah dari pelayanan istrinya. Maka si ibu itu pun atau si istri menjawab dengan malu-malu dengan jawaban yang tidak pasti. Ingatlah, tidak sempurna ketaatan seorang istri jika suaminya masih gelisah terhadap kebutuhan lahiriahnya. Wahai para istri, belajarlah bagaimana cara engkau memuaskan kebutuhan suamimu. Tampillah bergairah di depannya, kuasailah ilmunya. Lihatlah para ulama terdahulu telah membuat berbagai kitab tentang sex education yang syar'i. Pelajari dan lakukan komunikasi secara terbuka dengan suamimu. Tanyakan kepada suami apa yang diinginkan agar dia puas.
Jangan belajar itu lewat jalan-jalan yang tidak syar'i atau lewat tontonan-tontonan yang tidak patut, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para istri, insya Allah rumah tanggamu akan tentram dengan solusi yang disampaikan di atas. Namun jika engkau telah melayani kebutuhan lahiriah suamimu dengan baik, tetapi suamimu tetap berlaku buruk dan dia melakukan perselingkuhan, maka kesalahan bukan terletak lagi padamu, tetapi di suamimu yang jahil dan lupa diri. Dan sesungguhnya ketahuilah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah karena tidak bersyukur mendapatkan istri yang solehah. Oleh karena itu, wahai para istri, walau suamimu menyebalkan, tetaplah berbuat baik kepadanya. Tidak perlu banyak memberikan nasihat. Tidak perlu banyak memberikan nasihat kepada suami yang sedang lupa diri. Karena apa? Karena kita hanya perlu mendoakan saja dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suamimu diberikan hidayah dan disadarkan kembali oleh Allah sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk bertobat kembali. Wahai para istri, ketahuilah, tujuan utama berumah tangga bukanlah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi untuk menyempurnakan ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika engkau bisa masuk ke dalam surganya, seringkali engkau memberikan suami yang baik, tetapi kadangkala juga yang buruk. Semua itu adalah jalan yang mengantarkan engkau ke dalam surganya. Jika engkau mendapatkan suami yang menyebalkan, maka bersabarlah, sebab surgamu terletak di tangan suamimu. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu di dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka. Hadis Imam Ahmad dan lainnya. Dalam hadis lain disebutkan, wanita mana saja yang meninggal dunia, kemudian suaminya merasa ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga. Oleh sebab itu, wahai para istri, tetaplah taat dan melayani suami, walau ia tidak membalasnya dengan kebaikan. Toh hidup hanya sebentar di dunia ini. Engkau hanya butuh bersabar, melayani suamimu yang menyebalkan sekian tahun, tetapi imbalannya engkau mendapatkan surga selamanya, karena ridho dari suamimu. Wahai para istri, memang engkau sakit hati dan berkorban perasaan karena suamimu yang menyebalkan. Tapi tidak mengapa, itu hanya sebentar. Satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Jika usiamu 63 tahun, jadi hanya kurang dari 1 jam saja. Hakikat engkau bersabar dengan hitungan Allah dalam alam akhirat, dengan kesabaran kamu dalam menjalani kesabaran karena kelakuan suamimu. Daripada engkau melawannya, yang menyebabkan engkau tidak diridhoi suamimu, sehingga tidak masuk surganya, malah masuk ke nerakanya karena membangkang terhadap suami. Jika suatu ketika suamimu berubah makin baik, itu adalah rahmat dari Allah. Tetapi kalau tidak, yang penting engkau telah mendapatkan surganya karena telah sabar menyenangkan suamimu untuk mendapatkan ridhonya. Wahai para istri, jangan mudah minta cerai atau minta khulud jika suamimu menyebalkan, termasuk jika suamimu telah berpoligami. Sebab jika suami yang berpoligami bisa berlaku adil dalam nafkah, maka justru agama tidak menghalalkan istri meminta cerai karena alasannya tidak begitu kuat. Maka jangan terpengaruh dengan ajaran feminisme yang menuntut kesetaraan semu, yang justru menyengsarakan fitrah manusia. Wahai para istri, perlu diketahui bahwa bercerai sebaiknya hanya dilakukan hanya ketika suami senantiasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, di mana kekerasan itu akhirnya membahayakan keselamatan jiwa dan nyawa. Atau jika suami berselingkuh dengan bergonta-ganti pasangan selingkuhan, dan ini menjadi tabiatnya, maka jika dua hal itu tersebut ada dalam suamimu, maka bersabarlah dengan suamimu walaupun itu sangat terasa menyebalkan. Ketahuilah, wanita yang tidak punya suami atau janda yang ditinggal hidup suami lebih sulit masuk surga dibandingkan wanita yang bersuami. Kalau wanita bersuami, syarat masuk surga hanya 3, yaitu salat fardu, kemudian berpuasa Ramadan, lalu dia kemudian taat kepada suami serta menjaga kemaluannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan,
menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk dari maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu, jika ada janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan suaminya itu ridho dengannya, maka syarat masuk surga jauh lebih berat dan lebih banyak, karena kedudukan janda yang bercerai hidup dengan suaminya sama dengan lelaki, karena sekarang dia menanggung urusannya sendiri. Sedangkan ketika ia jadi istri, seluruh tanggung jawabnya ada di pihak suami. Oleh sebab itu, lebih baik jadi istri daripada bercerai. Selain masih ada yang menanggung dalam hal nafkah, juga lebih mudah masuk surga. Modalnya hanya mengorbankan perasaan karena suaminya begitu menyebalkan. Karena sebagai istri harus tetap taat kepada suami yang menyebalkan. Hal itu tentu jauh lebih ringan dibanding suami yang masuk surga lebih berat, karena dia harus dihisap dengan berbagai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Dibandingkan istri, suami juga berat pengorbanannya. Korban perasaan yang lebih banyak ditanggung dalam kehidupannya, korban pikiran yang lebih memusingkan, korban tenaga yang lebih menguras, bahkan korban nyawa jika ada perang. Itulah sebabnya rata-rata usia suami lebih pendek daripada usia perempuan, karena tekanan hidupnya begitu berat dibandingkan perempuan. Wahai para istri, maka bersyukurlah menjadi istri walau suamimu menyebalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hatimu dan meringankan langkahmu untuk tetap menjadi istri yang solehah. Oleh karena itu para istri, sampaikanlah puisi ini kepada suamimu. Wahai suamiku, tetaplah di sini. Kau bukan pahlawanku, kau adalah suamiku, menemani siang dan malamku, dalam suka dan dukaku, dalam gelak dan tangisku. Kau bukan khalifah, kau adalah suamiku, ayah dari anak-anakku, pembimbingku menuju surgaku. Kau hanya manusia biasa, namun cintaku padamu luar biasa. Kesabaran dan kelembutan kata membawaku menuju kebahagiaan. Maka tetaplah di sini wahai suamiku. Aku butuh akanmu, kehadiranmu, cintamu, kasih sayangmu, dan pengorbananmu. Semua yang ada pada dirimu bersama menuju surga yang kita rindu bersama kau dan diriku. Maka suamiku, tetaplah memegang kesabaran, setialah untuk menjadi panutanku. Semoga kelak dipersatukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang kekal. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabatku dalam kebaikan, semoga mendapatkan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.